Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C ingin mempresentasikan hasil jawaban kami melalui video ini. Sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kirina Hikari dengan NPM lahir 217. Perkenalkan, nama saya Rektalia Duanisa dengan NPM 24013010402. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, namaku Magna Rinjani dengan NPM 24013010248. Perkenalkan, nama saya Maria Angela dengan NPM akhir 70. Di soal pertama, yaitu soal P9.1, Reimers SE memproduksi meja. Nah, sebagian besar mejanya itu adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Di tanggal 31 Desember 2022, meja yang sudah jadi ini itu ditampilkan di tabel inventaris berikut ini. Harga jual katalog tahun 2022, meja A sebesar 450, B sebesar 480, C sebesar 900, dan D sebesar 1050. Daftar biaya Vivo per inventaris tanggal 31 Desember 2022, meja A sebesar 470, B sebesar 450, meja C sebesar 830, dan D sebesar 960. Perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual meja A sebesar 50, B sebesar 110, C sebesar 260, dan D sebesar 200. Harga jual katalog tahun 2023, meja A sebesar 500, B sebesar 540, C sebesar 900, dan D sebesar 1200. Katalog tahun 2022 berlaku hingga bulan November tahun 2022, dan katalog 2023 berlaku sejak 1 Desember 2022. Semua harga katalog belum termasuk diskon. Pertanyaannya, berapa jumlah masing-masing dari keempat meja tersebut yang muncul dalam inventaris perusahaan di tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lebih rendah antara biaya Vivo atau nilai realisasi bersih untuk penilaian inventaris pada basis masing-masing item. Pertanyaannya di tanggal 31 Desember 2022, di mana tanggal 1 Desember 2022 perusahaan sudah menggunakan katalog 2023, jadi di tanggal itu yang digunakan adalah katalog 2023. Daftar biaya Vivo-nya langsung ditulis semua, lalu NRV-nya dari harga jual katalog 2023 dikurangi dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. NRV meja A sebesar 450 dari 500 dikurangi 50, meja B sebesar 430 dari 540 dikurangi 110, meja C sebesar 640 dari 900 dikurangi 260, dan meja D sebesar 1000 dari 1200 dikurangi 200. Kemudian dicari yang terendah dari keduanya. Meja A paling rendah ada di tabel NRV sebesar 450, meja B paling rendah di tabel NRV sebesar 430, meja C paling rendah di tabel NRV sebesar 640, dan meja D paling rendah di tabel biaya Vivo sebesar 960. Lalu LCNRV-nya di total menjadi 2480. Di sini saya akan membahas dengan soal P9.2 yang A, yang soalnya itu kita disuruh mencari allowance to reduce inventory of NRV, dan di sini udah diketahui dari cost, sales price, sama NRV-nya. Aluminium sidingnya sebanyak 70.000 pound sterling, terus cedar sheet sidingnya 86.000, low freight glass doorsnya ada 112.000, thermal windowsnya 140.000, itu di cost, dan net realizable value-nya itu sebanyak 56.000 untuk aluminium siding, 800 untuk cedar sheet siding, terus 168.300 untuk low freight glass door, dan 140.000 untuk thermal windows. Terus kita kan disuruh untuk mencari allowance to reduce inventory NRV-nya. Jadi di sini kita akan mencari LCNRV-nya dulu. Nah, LCNRV-nya ini kita ambil dari nilai paling kecil. Untuk aluminium siding yang lebih kecil itu di NRV, lalu cedar sheet siding ini lebih kecil di NRV juga.
Louvert Glassdoor-nya ini lebih kecil di cost sebenarnya 112, dan thermal Windows-nya sama sebesar 140.000. Lalu ketika di total untuk cost kita dapat 408 dan NRV-nya 449 dan LCNRV-nya sebesar 392.800. Nah, untuk inventory cost-nya ini kita kurangi dengan LCNRV untuk mencari allowance to reduce inventory to NRV-nya. Jadi selisih atau ya besar kerugiannya. Inventory cost-nya sebesar 408.000 dan LCNRV-nya sebesar 392.800.000. Jadi allowance to reduce inventory to NRV pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar 15.200 pound. Selanjutnya adalah pada akhir periode di tanggal 31 Mei 2022, berapa banyakkah keuntungan atau kerugian yang bisa dicatat karena adanya perubahan pada akun cadangan kerugian persediaan. Nah, dari soal sebelumnya, kita mendapatkan nominal sebesar 15.200 pound sterling pada akun loss due to decline of inventory to NRV. Maka dari itu, karena akun cadangan kerugian persediaan sebelumnya memiliki nominal sebesar 27.500 pound sterling, kita harus kurangi dengan nominal NRV yang sebelumnya kita hitung pada soal sebelumnya. Nah, karena adanya perubahan pada akun cadangan kerugian persediaan ini, kita mendapatkan keuntungan sebesar 12.300 pound sterling yang harus dicatat pada jurnal sebagai mana yang tertera di slide ini, yaitu di akun allowance to reduce inventory to neutralize value pada 12.300 pound sterling, dan kreditnya adalah recovery of inventory loss sebesar 12.300 pound sterling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai P92 bagian B. Soalnya yaitu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV dalam pencatatan persediaan. Nah, sebelumnya LCNRV ini digunakan ketika harga turun dari harga sesungguhnya. Nah, aturan LCNRV sendiri ini digunakan dalam catatan persediaan untuk memastikan bahwa persediaan tidak dilaporkan melebihi nilai yang dapat direalisasikan atau diperoleh kembali secara ekonomi. Nah, LCNRV ini mencerminkan prinsip ketika terdapat ketidakpastian, kerugian harus diakui segera, tetapi keuntungan tidak boleh diakui sebelum direalisasikan. Dan aturan LCNRV ini diterapkan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih relevan kepada para pengguna laporan keuangan. Untuk yang pertama itu mencegah pencatatan persediaan dengan nilai yang terlalu tinggi, dan yang kedua mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, dan yang ketiga memberikan perlindungan kepada pemakai laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban yang berkaitan dengan materi ini. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu PT Maju Jaya use the LCNRF method based on each item in assessing inventory. The inventory as of December 31, 2020 consisted of products A, B, C, D, E, and F. The relevant data per unit for these products is shown in the following tabel. Pada tabel terdiri dari 6 item, yaitu A, B, C, D, yang sudah ditentukan kuantitas, nilai perolehan, estimasi jual, dan estimasi penyelesaian dan penjualan. Nah, ditanyakan yang pertama adalah LCNRF on each item, yaitu LCNRF dari per itemnya. Kemudian yang B, total inventory dari PT Maju Jaya. Yang C adalah the value of the loss and journal. Jadi mencari LCNRF per item, kemudian total persediaan dari PT Maju Jaya, dan yang terakhir adalah nilai kerugian dan juga jurnal dari nilai kerugian tersebut. Oke, kita akan menyelesaikan dari penyelesaian yang A dulu, yaitu mencari LCNRF dari per itemnya, yaitu per productsnya. Jadi untuk mencari LCNRF-nya kita perlu mengetahui NRF-nya terlebih dahulu. Jadi rumus dari NRF-nya itu estimated selling price dikurangi dengan estimated cost to complete and sell. Dan
kita dapat mengetahui NRV dari per products. Yang A yaitu 2,90, B 2,40, C 3,60, D 1,85, E 1,85, dan F 3,10. Setelah kita mengetahui NRF-nya, kita perlu membandingkan antara cost yaitu nilai perolehan dan juga NRV. Mana nilai yang paling rendah, dan itu kita yang pilih menjadi LCNRF. Nah, pada akhirnya kita dapat mengetahui LCNRV-nya pada setiap items. Pada item A, LCNRF-nya yaitu pada nilai NRF, B sama NRF juga, yang C juga, hingga E. Tentunya yang F, LCNRV-nya yaitu cost, karena nilai cost lebih rendah daripada NRV-nya. Selanjutnya kita beralih ke soal yang B. Untuk mengetahui total inventory dari PT Maju Jaya, kita perlu mengalihkan kuantitas dengan LCNRV-nya yang sudah kita cari tadi. Kan kuantitinya sudah diketahui ya, jadi kita tinggal mengalihkannya. Sudah bisa dilihat di tabel kuantitas dari per itemnya yang ditotal sebesar 13.165 dolar. Jadi total persediaannya dari PT Maju Jaya adalah 13.165 dari penjumlahan per products item yang sudah dikalikan dengan kuantitas dan LCNRV-nya. Nah, kita beranjak ke soal yang terakhir, yaitu mencari total kerugian dan juga jurnal dari kerugian tersebut. Untuk mencari total kerugian, kita perlu mengurangi total dari kuantitas dikali cost dan juga kuantitas dikali LCNRV. Bisa kita lihat di tabelnya. Total dari kuantitas dikali cost atau nilai perolehannya sebesar 16.545 dolar. Kemudian kita kurangi dengan kuantitas dikali LCNRV-nya sebesar 13.165. Jadi kita dapat menghasilkan kerugiannya sebesar 3.380 dolar. Nah, untuk jurnalnya kita perlu mendebit COGS atau cost of goods sold untuk menurunkan nilai persediaannya ke nilai realisasi netonya. Dan mengkredit inventory atau persediaan sebesar 3.380 dolar.